bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Karena Kau Tuhan kami, layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Nikmati keindahan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, Tuhan.
segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Mari di dalam pertemuan ini kita satukan pikiran, hati kita hanya tertuju kepada Tuhan untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan, supaya hidup kita ini betul-betul dituntun oleh Tuhan ke arah hidup yang memperkenankan hati Tuhan, ya. Untuk itu mari kita doa dulu, ya. Tuhan, kami datang kepada Tuhan, di mana sebentar kami akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Biar renungan ini oleh Roh Kudus menjadi suatu jelas bagi hidup kami untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara membaca surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Sebetulnya kalau kita baca dari ayat 1, luar biasa. Tapi karena waktunya, ya, saya bacakan saja ayat 18. Ini pun luar biasa, ya. Saudara dengarkan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, saya ulangi, janganlah kamu mabuk oleh anggur,
Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, yaitu Roh Kudus. Nah, ini sederhana, gampang ditangkap, tetapi sulit untuk dilaksanakan, ya. Gampang ditangkap, gampang dimengerti, tetapi sulit untuk dilakukan, ya. Dan di sini itu berkata begini, jangan kamu mabuk oleh anggur. Ya. Kata mabuk ini, saudara, dalam pemikiran yang alegoris, artinya pemikiran secara kiasan, ya. Tidak semua orang mabuk anggur itu, tidak, ya. Hanya sebagian kecil orang yang mabuk anggur, ya. Tetapi mabuk anggur dalam pengertian kiasan atau alegoris atau ibarat, ya. Hidup yang mabuk itu suatu ibarat, ya. Suatu lambang. Jadi suatu gambaran. Jangan kamu mabuk anggur itu gambarannya orang yang apa, saudara? Orang yang apa, saudara? Orang mabuk itu adalah orang yang pikirannya terganggu, ya. Orang mabuk itu tidak bisa mikir, saudara, ya. Orang mabuk itu pikiran terganggu, bahkan jalannya pun tidak lancar, ya, saudara. Artinya, ya, orang yang mabuk itu orang yang tidak mampu menguasai diri, ya. Bagaimana dalam kondisi mabuk bisa menguasai diri, ya? Jadi mabuk itu orang yang tidak bisa menguasai diri, saudara. Nah, sebab dikatakan oleh anggur, ya, menimbulkan hawa nafsu. Loh, aneh toh. Orang yang betul-betul mabuk anggur itu sudah tidak bisa mikir, saudara. Tetapi karena ini bentuk kiasan, bentuk alegoris, jadi orang yang tidak tahu diri, ya, orang yang tidak tahu diri itu digambarkan seperti orang yang mabuk anggur, ya. Sebagai orang Kristen, ya, saudara, Tuhan tuh mengajar kita supaya kita itu penuh dengan Roh Kudus. Nanti kelanjutannya, supaya dengan Roh Kudus itu kita itu dituntun oleh Roh Kudus bukan saja tahu diri, tetapi tahu diri kemana dia harus berjalan. Nah, ini loh, saudara. Kalau cuma tahu diri, ya,
Misalnya orang yang tahu diri ya, orang berkata begini, oh saya ini orang biasa ya, dengan kemampuan yang cukup-cukuplah. Saya tidak bisa mencapai orang yang berkedudukan tinggi, berpendidikan tinggi, tidak bisa. Itu orang tuh secara jasmani, orang tuh tahu diri. Sudah tahu diri. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Roh Kudus itu bukan saja membuat kita tahu diri, tetapi Roh Kudus itu tahu memimpin hidup kita ini sebagai orang yang tahu diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu dikatakan ojo mabuk anggur. Ya. Mabuk itu adalah gambaran daripada orang yang tidak tahu diri, sebab orang mabuk itu, mana orang mabuk tahu diri ya. Begitu juga gambaran orang yang di luar pimpinan Roh Kudus itu, orang itu tidak tahu diri, tidak tahu diri, pikirnya dirinya itu apik tok, isinya apik ya. Tetapi di luar pimpinan Roh Kudus tidak ada orang apik, itu tidak ada. Jadi saudara ya, di bawah pimpinan Roh Kudus bukan saja kita itu tahu diri, tetapi kita itu dipimpin kepada jalan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, cobalah saya kembali kepada orang yang mabuk. Ya. Saudara, mungkin juga saudara pernah lihat orang mabuk. Ya. Orang mabuk itu marah-marah, siapapun juga dipukuli. Ada orang yang mabuk, saudara. Istrinya dipukuli sampai pingsan. Dia tidak sadar karena dia dalam keadaan mabuk. Ya. Ada orang mabuk itu gampang tersinggung. Ya. Saudara sering dengar orang yang mabuk itu, kalau dikatakan itu gampang tersinggung, gampang marah. Dan yang lebih celaka lagi, orang mabuk itu membawa senjata. Itu yang lebih hebat lagi. Nah, tetapi dia dalam keadaan mabuk, dia tidak sadar. Sekalipun dia melukai orang, sekalipun dia sampai membunuh orang, dia tidak sadar. Sebab dia mabuk. Ya. Nah, begitulah kehidupan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita pikirkan Roh Kudus itu sangat penting sekali buat hidup kita, saudara. Ya. Roh Kudus itu sangat penting sekali untuk hidup kita. Sangat-sangat penting. Oleh sebab itu, waktu Yesus naik ke surga, dia berkata, upomo Yesus naik ke surga, dunia ini kosong dengan kebenaran. Dunia ini semua mabuk semua. Orang dunia mabuk, dia tidak sadar hidupnya penuh dengan dosa dan kejahatan, dia tidak sadar. Lalu Yesus berkata, waktu naik ke surga, aku mau minta kepada Bapa.
supaya Bapa mengirimkan, yaitu Parakletos. Parakletos itu kata ganti daripada Roh Kudus penolong. Ya. Jadi kita ini tinggalkan Yesus ke surga itu, dunia itu mabuk. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini tidak sadar. Maka Roh Allah sebagai penolong, Dia turun ke dalam dunia ini supaya orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia bukan saja tidak mabuk, dia bukan saja tidak tahu diri, tetapi dia tahu diri dan dipimpin oleh Roh Kudus itu kepada jalan-jalan yang benar. Ya. Oleh sebab itu ono gereja. Ya. Gereja itu bukan gone orang baik. Ya. Bukan, mungkin saudara salah. Ya. Gereja itu belum tentu. Ya. Pendetanya itu mesti apik, belum tentu saudara. Ya. Jangan saudara anggap gereja itu pendetanya mesti apik, durung tentu. Ya. Tetapi pendeta yang penuh dengan Roh Kudus, dia tahu diri, bahkan dia tahu kemana jalan pimpinan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara ke gereja itu tidak perlu melihat pendeta, tidak perlu melihat siapa-siapa. Saudara mendengar firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan adalah firman hidup. Jadi kita ini sebetulnya hidup tetapi mati, saudara. Ya. Hidup tapi mati. Mati di dalam hal tahu diri. Podo mbek wong mabuk itu, dia ndak tahu diri. Ya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan bilang, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi Tuhan mengatakan, nek kamu lunga gereja, ojo lunga gereja tok. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan di dalam penuh dengan Roh itu, bukan saja kita tidak tahu diri, tetapi kita ini dituntun oleh Roh Kudus untuk mencapai suatu jalan kebenaran dan hidup. Ya, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini saudara camkan betul-betul, supaya saudara akan memperoleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa itu saudara, kita ini podo mbek orang mabuk, ndak tahu diri saudara. Ya, mari kita berdoa ya, supaya Tuhan menjamah hidup kita. Roh Kudus menuntun hidup kita menuju kepada jalan yang penuh dengan pimpinan Roh Kudus ya, saudara. Bapa yang di surga, kiranya dengan firman ini kami bisa mengerti apa arti firman Tuhan. Kami sering tidak sadar, kami bukan pemabuk, kami bukan peminum minuman keras, bukan. Tetapi kami secara alegoris, kami ini digambarkan seperti orang mabuk, tidak tahu diri. Oh, segala langkah laku kita, kami ini Tuhan, suatu langkah laku yang tidak tahu diri.
daging itu tidak memperoleh kemampuan untuk tahu diri, tetapi Tuhan Roh Kudus berkenan menjamah hidup kami beserta dengan kami, sehingga kami memperoleh tuntunan kepada hidup, bukan saja hidup yang tidak tahu diri, tetapi hidup yang tahu diri dan dipimpin ke arah jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, biar kiranya firman-Mu ini akan mengubah hidup kami menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.